Baik, kita mulai ya teman-teman Safikers semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Selamat malam teman-teman Safiker semua. Kembali lagi di Invest Sharing pada kesempatan malam hari ini ya di tahun yang baru di tahun 2026. Kalau misalkan di Desember kemarin kita skip nih nggak ada Invest Sharing karena digantikan dengan event Runvestasi. Nah, di Januari 2026 ini sebenarnya masih sama nih, mirip-mirip dengan di bulan Desember tema kita seputar kesehatan teman-teman. Kalau misalkan di Runvestasi kita udah praktek ya, ada challenge dari Syafiq dan juga BERT Indonesia untuk menyelesaikan challenge lari 5 km teman-teman semua. Nah, di Invest Sharing pada malam hari ini kita bakal kupas tuntas seputar investasi kesehatan sebagai persiapan Ramadan Beras. terbaik. Nah, teman-teman semuanya, kalau nggak salah bulan Ramadan Mau itu makan kayaknya mas? bakal suara siapa itu? Oke, mas. Ya, bulan Ramadan kalau nggak salah sekitar 30 harian lagi ya. Atau mungkin bulan Ramadan nanti akan hadir di pertengahan bulan Februari. Yang paling penting kita tetap berdoa dan minta kepada Allah semoga Allah sampaikan kita untuk bertemu kembali pada bulan Ramadan yang kita sudah nanti-nantikan. Baik, teman-teman Syafiker semua, di Invest Sharing pada kesempatan malam hari ini konsepnya berbeda sama invest sharing sebelumnya. Kalau misalkan invest sharing sebelumnya, para pemateri, para narasumber langsung memaparkan materi. Nah, di kesempatan malam hari ini kita akan talk show. Konsepnya akan tanya jawab sama Coach Berry dan juga nanti ada rekan saya dari Syafiq selaku tim funding dari Syafiq. Nah, teman-teman Syafikers semuanya, nanti kita akan bagi 3 sesi. Sesi yang pertama saya akan ngobrol sama Coach Berry. Yang kedua saya akan tanya-tanya rekan saya, ya Mas Rizal namanya, selaku tim funding dari Syafik. Dan di akhir teman-teman bisa tanya jawab nih seputar kesehatan. Ya, apalagi ini temanya adalah investasi kesehatan sebagai persiapan Ramadan terbaik. Jadi pastiin tulis pertanyaannya sesuai tema ya. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman semuanya, Bang Jan di sini pengen ingetin teman-teman Syafiker semuanya untuk jangan lupa follow semua sosial media dari Syafiq di @syafiq.id buat dapetin semua informasi seputar investasi dan keuangan yang sesuai syariah baik di Instagram, juga di YouTube kita juga banyak sekali edukasi kajian tentang muamalah dan lain sebagainya. Nah, baik teman-teman Safikers semuanya, eh narasumber kita atau talk show kita pada malam hari ini kita akan berbincang bersama Coach Berry. Kalau misalkan teman-teman belum tahu, Coach Berry bisa follow di sosial medianya di @pelari berjenggot. Beliau ini adalah CEO dari Bird Indonesia, teman-teman. Isi konten di sosial media itu banyak edukasi seputar kesehatan, juga fokusnya tentunya di lari ya. Makanya kemarin kita berkolaborasi langsung sama Bird Indonesia. Terus juga beliau juga konten di @tipsumroh nih. Itu juga berhubungan nih untuk tema pada malam hari ini. Kesehatan ya, investasi kesehatan juga disinggungan dengan ibadah. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman, saya mau bacain fakta-fakta yang cukup menarik yang nanti akan relate dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Fakta yang pertama, berdasarkan survei dari Health Collaborative Center atau HCC, ditemukan bahwa 68% ya, hampir 7 dari 10 orang itu di Indonesia mengaku nggak niat nih ngurangin konsumsi makanan berminyak ya atau gorengan selama bulan puasa. Meskipun mereka tahu ya. Ya kan tuh itu fakta yang menarik banget. Ntar kita bakal kupas tuntas nih kenapa di bulan Ramadan orang malah suka makan gorengan gitu ya. Terus banyak fakta-fakta yang menarik juga data penjualan obat teman-teman Safikir semuanya menunjukkan pola yang unik. Penjualan obat mah itu melonjak 21% tepat 1 hari sebulan sebelum puasa ya dan penjualan obat sembelit meningkat 32%. Nah, ini macam-macam faktanya. Jadi kita langsung aja untuk panggil Coach Berry yang sudah ada di tengah-tengah Zoom kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Coach Berry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Sehat kabarnya? Coach? Alhamdulillah sehat. Kedengeran ya suaranya ya? Kedengeran, kedengeran. Alhamdulillah. Oke, siap. Coach, tadi
Ya, saya sedikit singgung terkait fakta-fakta yang menarik nih Coach, terkait ya, kesehatan juga disinggungkan juga dengan ibadah nih Coach. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya. eh Tema kita malam hari ini tuh pakai kata investasi, Coach. Ya, kalau misalkan di Syafiq kita tuh udah biasa ngomongin seputar investasi, keuangan, terus juga muamalah dan lain sebagainya. Boleh dijelasin nggak? Ya, kenapa kesehatan fisik ini harus dianggap sebagai investasi jangka panjang gitu, Coach? Silakan, Coach. ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Waalaikumsalam. teman-teman? Sehat semua ya. Nah, ini penting banget kita ngomongin tentang investasi kesehatan. Ya, investasi kesehatan itu adalah fondasi dari semua aset kita. Jadi teman-teman bayangin aja, kalau kita punya uang, anggaplah kita orang kaya, tapi tubuh kita sakit. Kira-kira kita bisa nikmatin uang kita nggak? Jelas nggak bisa ya. Mau karir kita hebat, tapi kalau kita sakit, tetap aja kita nggak bisa apa ya karir kita nggak bisa naik lagi ataupun seandainya kita punya bisnis pun akhirnya sulit bisnis kita untuk bisa berkembang. Maka fondasi yang paling penting dan ini menjadi aset yang paling utama adalah investasi kesehatan. Teman-teman juga bisa bayangin ya, seandainya nih teman-teman nggak mulai investasi dari sekarang, anggaplah 70 tahun teman-teman kena penyakit jantung ya. Eh, Mudah-mudahan enggak ya. Tapi kalau seandainya kita nggak mulai dari sekarang menginvestasikan kesehatan itu, maka bisa aja kita kena diabetes, ya kan, kena stroke, asam urat. Tadi Bang Zen cerita bahwa ternyata gorengan luar biasa ya, konsumsinya tinggi banget buat orang-orang yang sedang puasa. Betul. Ya, jadi memang harus banget teman-teman menginvestasikan kesehatan mulai dari sekarang, semudah mungkin. Jadi kalau kita investasi keuangan, ada resikonya. Kadang untung, kadang rugi. Tapi kalau kita investasi kesehatan mulai dari sekarang, insya Allah hampir pasti untung di masa depan. Begitu. Jadi penting sekali yang namanya investasi kesehatan. Tap- Tapi biasanya nih coach, dari teman-teman itu untuk mulai investasi, apalagi kita ngomongin tadi ya kata investasi gitu, sesuatu yang Heeh. sebenarnya itu nggak bisa instan coach, ya kan? Kita Iya, nggak betul, bisa betul. apa namanya latihan sekarang, terus kita bisa dapat efeknya bugarnya langsung hari itu gitu coach, ya kan? Iya, Harus betul. dengan berproses dengan sabar. Nih gimana coach? Kira-kira tipsnya? Ya, betul. Jadi mulai dari sesuatu yang paling mudah buat kita. Jadi untuk membangun sebuah kebiasaan, apalagi olahraga ya, itu nggak mudah, nggak langsung. Misalnya kita mau lari ya, teman-teman suka lari, nggak mungkin kita bisa langsung lari pace 5. Semua dimulai dari sesuatu yang mudah. Biasanya teman-teman buat teman-teman pelari itu, saya selalu sarankan di awal mau mulai lari, jangan lari dulu, justru jalan kaki. Ya, tujuannya apa? Untuk mempersiapkan tubuh kita, mental kita, dan juga otot-otot kita biar nggak kaget. Jadi buat teman-teman yang baru mulai, jangan pikirin tentang berapa kecepatannya atau jaraknya berapa kilometer. Jangan. Patokannya waktu aja. Jadi siapkan waktu sekitar 30 sampai 60 menit setiap hari ya untuk lakukan jalan kaki. Nanti kalau teman-teman sudah mulai terbiasa jalan kaki menjadi habit, ya teman-teman bisa campur nih jalan kaki campur jogging. Jogging itu lari-lari santai ya, gitu. 1 menit jalan kaki, 1 menit jogging, 1 menit jalan kaki, 1 menit jogging. Dengan begitu otot jantung kita akan mulai beradaptasi agar tidak kaget gitu. Ya, nanti pekan depannya lagi bisa ditambah lagi. Jalan kakinya 1 menit, larinya 2 menit. Jalan kakinya 1 menit, larinya 2 menit. Lakukan selama 30 menit. Dengan begitu teman-teman nggak kaget. Jadi kadang kalau kita latihan langsung ya, pengennya lari cepet gitu. Karena ngeliat teman-teman, oh larinya tuh cepet ya. Terus ngikutin ya udah. Akhirnya yang dirasain apa? Pegel-pegel, ya DOMS gitu. Jadi 1 hari lari besoknya udah kapok. Nah, itu yang biasanya terjadi sama teman-teman. Jadi lakukan ini secara bertahap. Nah, biasanya target saya tuh, yang pertama, jadikan olahraga ini menjadi sebuah kebiasaan dan kenikmatan.
penting. Jadi kalau teman-teman mau konsisten olahraga, mindset pertama gimana caranya ini olahraga nikmat rasanya gitu. Jadi bukan karena terpaksa gitu. Itu sih yang harus dilakukan, lakukan secara bertahap. Betul. Tadi kan ngomongin secara bertahap ya, Coach. Nah, Ya. Ramadan ini kan insya Allah ya tadi ya yang sudah saya sampaikan itu di pertengahan Hmm. Februari nih. Ya kan kita Ya. masih ada persiapan selama mungkin 1 bulan gitu kan. Nah, Hmm. tapi kenapa kita butuh persiapan yang lama itu, Coach? Kenapa nggak nanti aja deh H-1 puasa? Kalau nggak, ya udah nanti Hmm. pas puasa kita jalan atau udah mulai lari gitu, Coach. Oh ya, oke oke. Jadi penting banget dipersiapkan mulai dari sekarang. Jadi ketika nanti kita Ramadan itu, udah pasti kan kita nggak makan siang-siang. Kalau kita nggak persiapan kesehatan kita, apa yang terjadi? Ya, ibadah tarawihnya mungkin bisa bolong-bolong, kecapean. Karena nggak siap fisiknya. Kalau kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, datang Ramadan, ya kita nggak makan, malamnya harus taraweh, bangun dini hari untuk sahur, itu menjadi suatu kebiasaan yang mudah. Ya, jadi jangan sampai ketika Ramadan kita kaget lah istilahnya. Jadi mulai dipersiapkan. Karena kan kita butuh persiapan fisik ketika taraweh. Berarti biar nggak lemas gimana caranya? Ya mulai olahraga sebelum Ramadan dimulainya. Jangan ketika Ramadan. Karena semakin berat. Kalau kita mulai, ah udah nanti Ramadan aja baru mulai olahraga. Percaya. Jadi ujiannya banyak banget. Dari yang mulai nggak makan, jam tidur dikurangin, ditambah lagi kebiasaan yang baru mau dimulai yaitu olahraga. Jadi penting jauh-jauh hari itu mulai dipersiapkan. Biar apa? Puasanya lancar, tarawihnya kuat, ya kan? Kemudian sahurnya juga nggak ngantuk, seperti itu. Dan selain eh, latihan fisik atau olahraga, sebenarnya teman-teman juga harus mempersiapkan kebiasaan makannya. Ini juga menjadi hal yang penting gitu. Jadi jangan sampai nanti sistem pencernaannya menjadi kaget lah, terganggu gitu. Jadi dibiasakan tuh, jangan sering makan gorengan gitu. Ya, ini penting banget karena memang gorengan itu menjadi hal yang menarik banget ketika kita Nikmat buka, banget, Coach. buka puasa. Nikmat banget gitu. Tapi masalahnya ini yang bikin kita dehidrasi gitu kan. Perut menjadi berat untuk mengolah makanan. Ini yang biasanya bikin kita ngantuk biasanya kalau mau taraweh. Seperti itu. Ya, ya, ini menarik banget nih, Coach. Tahun lalu itu saya coba challenge diri saya itu hashtag berbuka tanpa gorengan, Coach. Oh iya, Masya Itu Allah. itu Gimana, gimana? efek yang paling saya rasakan adalah sholat tarawihnya jadi nggak males dan nggak cepet ngantuk Iya, betul, betul. gitu. Betul Jadi banget. buka puasa pakai full protein lah ya, gitu. Iya, Hindari betul. gorengan kayak gitu. Alhamdulillah itu sangat impact gitu sama saya. Jadi nggak males-malesan di bulan Ramadan. Nah, ini menarik nih, Coach. Tadi kita ngomongin masalah ngantuk. Apa Iya. kesalahan paling fatal yang sering dilakukan sama orang ya selama bulan puasa? Yang tadi nih, terus Heeh. badannya jadi lebih lemes, ngantuk pas Heeh. sholat tarawih, atau malah berat badan naik drastis nanti pas Ramadan. Padahal kan puasa ya, harusnya kan makan kita sedikit gitu kan. Betul, betul. Jadi gini, banyak banget udah pasti itu faktornya karena makan ya. Yang pertama, Nah, makan berlebihan ketika buka puasa. Ya, istilahnya tuh kita balas dendam. Satu hari kita menahan lapar ketika buka, ya udah disikat semuanya. Itu dihantam makan semuanya. berlebihan. Iya, kemudian ya itu masalahnya makan gorengan satu. Gula, minum manis-manis ya, yang berlebihan. Ya, jadi dampaknya apa? Ketika kita makan gula atau karbo karbo yang digoreng itu, lonjakan gula darah kita itu langsung naik. Itu Hmm. sebenarnya yang bikin kita jadi ngantuk berat. Ya, kemudian apa? Kalau kita makan langsung dihabek, bek, 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 bek ketika buka puasa, itu mengakibatkan pencernaan kita bekerja jadi keras, sehingga badan kita jadi lemes. Nah, itu dia. Kenapa akhirnya ketika selesai Ramadan kok malah tambah gemuk gitu karena memang lemaknya yang udah kita tumpuk di situ. Sebenarnya Ramadan itu kesempatan emas buat kita yang menurunkan berat badan ya. Ini kesempatan Hmm. emas lah. Nahan ego kita untuk makan semaunya. Ini kesempatan ada di Ramadan. Jadi bagus banget buat teman-teman itu buka pertama kali pakai air putih plus Hmm. kurma. Iya.
Kemudian 10 sampai 15 menit berikutnya ya bolehlah kita makan utama secukupnya aja. Nanti Oke. setelah kita sholat taraweh, nah bolehlah kita makan agak berat di situ. Ya, kemudian juga nih penyebab kesalahannya adalah ketika sahur. Nah, sahur juga ada Sahur ya. yang apa ya istilahnya tuh minum kopi aja deh. Atau Hmm, biasanya kadang kita malas masak ya. Duh, malas banget nih jalan beli keluar atau makanan gak ada di rumah. Akhirnya makan apa? Makan mie instan. Ini paling paling enak sih sebenarnya. paling enak, Dan paling itu cepet coach. paling cepat, tapi itu bahaya buat kita. Jadi yang perlu diperhatikan juga sahur nggak boleh terlalu sedikit makan proteinnya. Apalagi Oke. sampai skip sahur gitu. Jangan sampai ya. Karena kita butuh energi ketika nanti mulai pagi sampai di sore hari. Nah, kalau kita salah makan ketika sahur itu, efeknya apa ya? Cepat lapar. Ya, kalau Hmm, kita mau olahraga, wah bahaya. Orang belum olahraga aja udah lapar gitu. Kemudian apa akibatnya? Otot kita kemakan. Kalau seandainya kita kurang protein ketika sahur itu, ya itu ototnya akhirnya jadi habis. Ya. Nah, kalau kita skip sahur juga, itu sebenarnya efeknya bisa menurunkan metabolisme pencernaan kita. Itu juga nggak bagus. hmm, Jadi kalau sahur bisa diprioritaskan protein dan serat, kemudian juga jangan lupa air itu benar-benar harus cukup. Kalau makan karbo, ya kalau bisa nggak usah yang digoreng lah, atau mungkin karbonya karbo yang kompleks ya, seperti ubi gitu, ubi ya. atau singkong gitu. Nah itu kan juga sebenarnya enak gitu. Dan yang harus dihindari ya tadi kopi itu menurut saya jangan terlalu sering lah minum kopi karena memang kan dia sifatnya diuretik ya. Jadi kadang-kadang sering banget kita buang air sementara dalam kondisi Hmm, puasa kita kan butuh banget ya namanya apa eh, kadar air dalam tubuh kita kadar biar air kita nggak betul. dehidrasi kayak gitu. Nah penting juga jangan sampai kita juga akhirnya rebahan doang nggak olahraga sama sekali. Jadi kan nanti memang akibatnya metabolisme kita jadi turun, ya lemak kita mudah naik, ya badan malah justru makin lemes gitu. Ya, Ya ya. minimal minimal jalan santai lah, stretching itu paling minimal banget. Ya kalau teman-teman mau lari juga sebenarnya penting nih lari itu di bulan puasa targetnya bukan menaikkan performance, tapi untuk menjaga performan ini tidak turun. Ya, jadi jangan dipaksa latihan interval terus gitu. Oh, ini mau ada race nih. Jadi harus latihan interval jangan. Kalau bisa target kita mempertahankan performance kita biar nggak turun. Itu aja cukup sebenarnya. Latihannya apa? Easy run paling banyak gitu. Dan itu nanti harus ada programnya. Kalau memang kayaknya memang harus ada intervalnya nih latihan speednya. Ya dipilih waktunya, jangan saat kita kondisi puasa. Jadi memang biasanya ya kalau memang mau speedrun itu ya setelah buka, misalnya setelah taraweh. Ya setelah taraweh, ya memang efeknya terlalu dekat dengan waktu tidur. Kalau saya milihnya biasanya sebelum waktu imsak gitu. Karena memang kita bisa latihan, habis latihan kita bisa sahur. Itu paling enak. Ya paling agak dibilang aneh aja gitu lari dini hari Lari. gitu. Iya, hati-hati aja maksudnya. Ini apaan nih lari dini hari? Takut diteriakin sama tetangga nanti. Ya, ya. Coach, tadi coach menarik ngobrolin kopi ya kan. Jangan apa namanya, nggak direkomendasikan lah kalau misalkan sahur itu kita minum kopi. Nah, kita mungkin Iya, banyak ya sekarang kan lagi tren banget kopi di mana-mana ya. Ada yang iya kopinya betul. ya pour over dan lain sebagainya gitu. Nah, kita sebagai laki-laki jam yang paling Hmm. optimal untuk menggantikan mungkin kita ngopi di sahur ini kapan coach? Eh, Apakah nanti setelah sholat tarawih gitu biar iya, buang airnya tuh maksimal pas di sahur terus di sahur kita isi air mineral lagi atau gimana iya. nih coach? Ya sebenarnya kalau teman-teman masih mau kopi, ya saat buka ringan, kemudian kan sholat maghrib, kemudian makan, nah di situ kita bisa minum kopi. Tujuannya yang pertama, sebenarnya sebagai booster juga ketika kita sholat taraweh, ya udah ada kafein di situ yang membantu mata kita tetap melek, tetap awas gitu. Karena ketika kita minum kopi, sebenarnya detak jantung kita kan ningkat, ya gitu. Jadi awareness-nya itu terjaga. Itu bagus sebenarnya sebelum sholat taraweh gitu. Dan jangan setelah sholat tarawih ya, apalagi menjelang tidur.
Sehingga kalau kita minum kopi sebelum tidur malah jadi efeknya mengganggu metabolisme jam biologis tidur kita gitu. Apalagi nanti ketika tidur malah justru ada rangsangan ingin buang air kecil karena minum kopinya mendekati tidur. Bagusnya Jam ketika 5 berbuka sebelum sholat taraweh. Itu bagus. Biar semangat ya coach ya. Ya, betul. Tarawihnya. Nah, pas di sahurnya, mungkin orang apa namanya teman-teman Safikers yang Hmm. join pada malam hari ini belum terlalu eh, aware lah coach terkait bahasa apa namanya protein, terus karbo dan lain sebagainya gitu. Nah, di sahur ini yang menurut coach pakai protein biar tahan laparnya itu lebih panjang ya coach ya. Yes. Masa kenyangnya itu lebih panjang. Nah, ini Ya, protein betul. apa yang sebenarnya mudah didapat gitu untuk sahur? Apa Nah, bentuk protein apa nih? Apa cuma telur doang, tempe doang? Apa gimana kombinasinya coach? iya, sebenarnya ya ini yang paling bagus memang protein dan juga sayur ya. Ya, protein sih bisa yang paling bagus ya hewani ya, Hmm. karena dia lengkap. Bisa telur, bisa ikan, bisa ayam, bisa daging. Ya pilih aja. Tapi kalau nggak ada misalnya yang hewani ya nggak apa-apa yang nabati. Bisa tempe gitu kan, bisa tahu. Ya itu bisa juga. Atau kacang kedelai gitu kan, atau minum susu. Protein juga bisa. Tapi yang penting juga jangan lupa diimbangi sama sayurnya. Ya serat ini penting banget buat nahan agar kita tidak mudah lapar ketika dari pagi sampai dengan nanti menjelang berbuka gitu teman-teman. Nah tetap karbo harus ada, karbo tetap harus ada. Ya yang masih bisa makan nasi ya nggak apa-apa sih, mau makan nasi juga apa-apa. Tapi kalau memang lagi program misalnya diet ya, lagi ngurangin kadar lemak lah, pengen fat loss gitu. Ya bagusnya memang karbohidrat kompleks ya teman-teman bisa makan ubi, nasi merah, oat ya banyak ya kalau bisa jangan di pakai minyak ya jangan digoreng seperti itu. Sekarang bisa di air fryer juga ya coach ya. Ya betul air fryer jadi nggak pakai minyak. Wah, ini masih ngobrolin makanan nih, Coach. Kita Ya. sedikit ada tambahan dari teman-teman Safikers yang tanya. Minuman Hmm. manis yang menyehatkan saat berbuka, apa bisa dari infus water kurma, Coach? Oh itu Tapi nggak kayaknya nggak bagus terlalu banget manis ya. juga ya. Enggak itu sebenarnya bagus jadi kurma itu sebenarnya glukosa sederhana yang memang bagus Oh. banget untuk memulihkan tubuh kita dan itu kan termasuk sunnah ya memang ya kalau kita makan kurma ya kita dapat pahala. Artinya ketika berbuka memang itu yang dicontohkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebaik-baik contoh memang beliau. Ya, kadang kita nggak tahu nih fungsinya apa. Ternyata setelah diteliti memang bagus. Ya, karena glukosanya adalah glukosa kompleks dan sederhana. Jadi banyak ketika kita makan itu tubuh kita bisa mendapatkan energi secara cepat. Nah, itu penting. Dan tapi tidak menaikkan gula darah secara cepat. Bagus banget. Minum air putih, makan kurma. Bukan berbuka dengan yang manis ya. Itu salah nih tagline-nya. Ya misalnya teh manis, ya jangan. Teh manis juga ada kafeinnya. Teh itu ada kafeinnya. Ya. Jadi bagus dengan kurma gitu. Apalagi dengan infus water ya. Berarti sudah direndam istilahnya air nabis ya. Seperti Mm-mm. itu. Berarti memang kurmanya sudah mulai larut di air dan itu bisa memudahkan untuk dicerna oleh tubuh kita. Bagus banget. Ya, soalnya rasanya orang Indonesia tuh masih kurang, Coach. Kalau belum berbuka dengan yang manis itu, karena kita udah terbiasa kan. Tiba-tiba disuruh minum air putih doang sama kurma, kayak ada yang kurang gitu kan. Iya, betul. Ya, kolak, ya, makanan kolak, teh manis itu Waduh, paling enak banget. Es juga ya, es buah sekarang kan ya es buah. pakai creamer ya, gitu. Dan banyak karbonya, ada mutiara-mutiara seperti itu. Kalau memang mau es buah, ya es buah benar-benar buah seperti itu. Dan pemanisnya kalau bisa, bagus pakai madu sebenarnya. Itu juga Hmm. bagus. Ya, artinya memang natural ya, kan bagus. Madu itu bagus. Ya, ya. Nah, Seperti itu. sekarang kita bergeser sedikit ke teman-teman yang belum pernah olahraga atau jarang banget olahraga, Coach. Nah, Hmm. latihan apa yang kiranya paling efektif buat teman-teman nih yang tadi yang Hmm. saya bilang yang jarang olahraga, belum pernah olahraga untuk mau mulai Hmm. mempersiapkan fisiknya sebulan bulan Ramadan gitu. Tadi kan Coach ngomong lari, interval buat race dan lain Eh, sebagainya. Ini kan kita masih roaming nih
Sebenarnya apa sih yang Oh, oke efektif oke. buat kita nih yang awam gitu, Coach? Apakah bisa push up doang atau jalan kaki aja udah cukup gitu? Iya, langkah awal mungkin jalan kaki adalah solusi yang paling mudah gitu. Karena memang jalan kaki sebenarnya bagus ya. Jalan kaki itu kita kalau jalan mungkin berada di zona 2, artinya heart rate-nya masih rendah. Dan heart rate di zona 2 itu sebenarnya adalah heart rate di mana tubuh kita membakar lemak kita. Ya, jadi lemak sebagai sumber energi untuk aktivitas kita itu bagus banget. Ya, kemudian juga jalan kaki adalah resiko yang paling kecil untuk kita mendapatkan cedera. Ya, kemudian juga ketika puasa, artinya jalan kaki itu suatu olahraga yang ringan, nggak memberatkan, karena kan kondisi badan kita nggak ada asupan energi, nggak ada asupan cairan ya. Jadi jalan kaki yang paling bagus. Tapi teman-teman yang sudah terbiasa, wah kayaknya jalan kaki masih terlalu ringan banget. Boleh latihan apa ya? Beban tubuh lah ya, body workout gitu dengan push up, dengan squat jump, dengan sit up, dengan apa plank seperti itu juga cukup bagus. Intinya sebenarnya yang kita latih itu di tubuh kita ya dua sebenarnya ototnya. Yang pertama otot jantung yaitu kardio. Yang kedua adalah otot rangka kita. Ya itu mungkin bisa dilakukan ya di gym atau body workout. Dua-duanya sebenarnya harus kita lakukan sebagai investasi buat masa depan kita. Jadi kalau kardio latihannya bisa jalan kaki, sepedahan, ya renang. Tapi kalau bulan puasa kan agak riskan juga renang ya. Bisa lari atau jogging ya, jogging santai ya. Kalau otot rangka ya tadi saya bilang bisa latihan push up, squat jump, crunch gitu, plank atau squat, lunges bisa dilakukan di rumah. Ya kalau punya alat ya bisa lakukan ya, dengan alat misalnya bed press, deadlift seperti itu. Dua-duanya dilatih, itu bagus. Ya, ya, apalagi itu olahraga yang termasuk bisa dilakukan di mana aja ya, Coach ya. Iya betul, bisa dilakukan di mana aja. Tapi Ya. kalau buat orang yang suka lari ya. Ya ini kan Mm-mm. mungkin ada teman-teman yang sudah, wah saya udah rutin nih lari nih. Ya diatur waktunya. Yang penting itu benar-benar harus dilihat kondisinya. Kalau bisa sih menjelang buka puasa seperti itu, ataupun bisa dilakukan ketika Sebelum sahur selesai tadi ya. sholat tarawih, ya atau sebelum sahur. Ya, Siap. ya. Kalau misalkan ada rekomendasi waktu untuk para pekerja kantoran gak nih, Coach? Biar paginya Mm-mm. nggak kecapean gitu. Ya olahraga maksudnya. Iya, waktunya. Iya, kalau saya saranin waktu yang paling bagus untuk membakar lemak adalah ketika kita menjelang buka puasa. Yaitu adalah benar-benar tubuh kita itu menjadi mesin pembakar lemak. Ya, kenapa? Karena kondisi glukosa di dalam tubuh kita sebagai sumber cadangan energi itu lagi menipis. Ya, Mm-mm. kalau kita pakai buat olahraga, ya nanti lemaknya itu langsung kebakar. Ya, kalau kita glukosanya banyak di dalam tubuh kita itu, kita olahraga ya mungkin glukosanya dulu yang dihabisin. Nah, tapi kalau menjelang buka puasa kan tipis tuh glukosanya. Kita lakukan olahraga ringan itu benar-benar tubuh kita menjadi bahan apa ya, mesin pembakar lemak tubuh kita. Jadi buat teman-teman yang mau langsing olahraga sebelum buka puasa itu bagus banget gitu. Nah, kalau memang kerja ya, kerja pagi sebenarnya sih boleh setelah sahur itu boleh, tapi memang riskan banget. Yang pertama, waktu buka puasanya masih panjang banget. Kalau kita kebablasan, ya aus, wah berat itu untuk menjaga hidrasi kita kan sulit ya, karena kita nggak bisa minum. Ya saran saya sih menjelang buka puasa aja itu bagus. Ya, ya. Menjelang buka puasa tuh, teman-teman Ya. Safikers. Jadi, menjelang buka puasa, jangan motoran cari gorengan ya, Coach ya. Saatnya olahraga. Memang lemes, Aduh. pasti lemes banget ya kondisinya. Tapi eh, 1 hari 2 hari aja setelah terbiasa itu Hmm. badan benar-benar enteng banget. Ya, jadi ketika kita berbuka juga kita tuh nggak craving yang rakus makannya gitu. Kalau kita olahraga sebelum buka puasa.
Ya, waktunya itu kalau bisa sih sekitar 1 jam atau 30 menit menjelang buka puasa. Ya, jadi kalau Hmm, memang nanti selesai kan kita nggak lama nunggu waktu untuk bisa minum, ya bisa makan gitu. ya ya. Kalau misalkan olahraga, ya kan menjelang berbuka, pulangnya tetap bawa gorengan gimana coach? Oke oke, kita lanjut Ya, ya. siap. Eh tadi sekit 30 menit jalannya itu kira-kira bisa nempuh jarak berapa kilo sih coach? Nih ada yang nanya di kolom chat. Nah, terus dalam seminggu berapa kali efektifnya buat kita latihan sebelum buka puasa tadi? Yes, gini pertanyaannya bagus banget. Jadi Hmm. patokannya memang bukan jarak, waktu aja. Dan jadi jaraknya tergantung dengan kecepatan. Eh, Patokannya gini, teman-teman olahraga menjelang buka puasa itu ketika kita olahraga kita bisa eh, ngobrol. Itu patokannya. Kalau teman-teman punya jam sport world ya berarti range-nya di HR zona 2 zona 3 maksimal. Tapi kalau saya patokannya, misalnya teman-teman nggak punya jam sport watt ya, lari aja. Misalnya lari nih kan, pertanyaannya sepertinya anak lari nih. Lari aja, lari santai. Ketika kita bisa masih ngobrol, mengucapkan 3 sampai 4 kata dalam satu kali hirupan nafas, nah itu berarti masih aman. Mm-mm. Jadi biasanya kalau saya tes ngobrol aja, misalnya, halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Nah, kalau kita nggak ngos-ngosan ketika lari ngomong itu, ya harusnya itu aman, berada di zona yang pas. Ya, patokannya itu, bukan kecepatan. Karena kalau kecepatan itu beda-beda orang-orang. Contoh misalnya, ada orang yang memang zona duanya itu di PES 5. Ya, ada orang yang di zona duanya itu PES 8. Ya, jadi patokannya masing-masing. Kalau kita olahraga tapi kita nggak ngos-ngosan, itu kita berada di zona yang pas. Patokannya tes ngobrol aja. Kalau saya misalnya ngobrol, lari berdua sama teman saya, tesnya ngobrol aja, ngobrol santai. Kalau masih bisa lari sambil ngobrol, itu berarti teman-teman berlari di zona 2. Ya, itu zona pembakaran lemak. Bagus banget. Ya, tadi ada pertanyaan yang sama juga ya dari Mas atau Mbak Hmm. Septian. Jadi patokannya waktu ya, 30 menit itu tadi, Yes, Mas atau Mbak 30 menit. Septian. Ya. Oke. Nah, di bulan Ramadan itu biasanya ada tantangan jam tidur nih, Coach, yang kepotong Yes. buat sahur, buat ibadah malam, apalagi buat teman-teman yang semangat banget buat ngejar 10 malam terakhir gitu ya. Gimana cara Hmm. kita tetap bugar dan produktif kerja di pagi harinya nih, meskipun jam tidurnya berkurang, terus juga tadi ditambah olahraga juga. Apa nggak ngantuk, Nah, Coach nih, paginya? itu benar. Itu benar, tantangan banget. Ya. Makanya memang penting banget kita olahraga jauh-jauh sebelum Ramadan biar tubuh kita fit. Nah, salah satu tantangannya adalah ini. Kalau kita udah siap ya mempersiapkan diri kita sebelum Ramadan untuk tubuh kita fit, ya ketika kita kurangin jam tidur kita harusnya masih aman gitu. Nah, siasatnya biasanya ya udah habis selesai sholat tarawih udah jangan ada aktivitas lagi. Ya, teman-teman kalau bisa langsung istirahat. Ya, nanti karena memang menjelang apa sahur itu teman-teman juga harus bangun. Mungkin bisa diakalin dengan power nap ketika siang hari. Ini penting banget. Iya, nggak butuh lama-lama sih sebenarnya power nap itu 15 menit itu cukup. Ya, mau 30 menit kalau seandainya teman-teman bisa ya itu terbaik gitu. Tapi jangan sampai terlalu singkat kita tidur di malam hari. Ya, teman-teman tahu kalau growth hormone itu hanya keluar di sekitar jam satuan ya. Artinya hanya terjadi ketika kita tidur di malam hari. Growth hormone ini adalah hormon pertumbuhan. Ya, jadi saya selalu ngomong bahwa otot kita bertumbuh itu bukan saat kita latihan, tapi otot kita bertumbuh itu justru di saat kita tidur. Ya, itu terjadi recovery otot kita. Otot kita akan pulih kembali. Dan itu penting banget. Dan ketika kita tidur juga kan ada hormon melatonin. Ya, jadi kalau bisa tidur, matiin lampunya. Ya, itu buat diri kita menjadi lebih rileks dan hormon melatonin kita keluar. Penting banget ya. Jadi habis salat tarawih udah jangan nongkrong-nongkrong lagi atau nyari nasi goreng lagi, udah istirahat aja tidur. Ya kalau kita mau dapetin performan yang bagus, terutama buat pelari ya, penting banget.
Karena rumusnya buat pelari itu kencang itu bukan hanya pada latihan aja, tapi yang pertama adalah latihan, yang kedua makanan, yang ketiga yang jarang banget teman-teman lakukan adalah mengatur pola tidur. Ya, banyak teman-teman yang latihan udah rajin banget nih. Latihan programnya bagus, ya nggak pernah bolos di program latihan larinya. Ya, makanannya udah mulai diatur. Tapi tidurnya berantakan, ya udah pasti performanya tetap nggak naik. Jadi tiga-tiganya wajib dipenuhi buat teman-teman yang suka lari. Seperti itu. Berarti di bulan Ramadan ini manajemen waktunya selain kita pekerjaan, terus juga olahraga, tidur jadi lebih ketat lagi ya coach ya? Iya, betul banget. Betul banget. Ya kalau Karena di luar. efeknya kalau misalkan tidurnya aja udah kurang jamnya atau udah nggak rileks lah ya malam pas tidur itu besok pagi udah ngantuk, udah lemes gitu ya efeknya ya. Iya, betul banget. Betul banget. Iya, apalagi ditambah Oh. olahraga ya. Memang sih olahraga sebenarnya bagus buat melepaskan hormon stres kita. Ya, jadi merilis hormon stres. Jadi bagus juga ketika kita olahraga di bulan Ramadan itu ya hormon stres terrilis. Jadi ketika kita masuk ke waktu tidur itu sebenarnya deep sleep-nya jadi lebih panjang. Jadi Hmm. kondisi tidur kita di dalam kondisi tidur yang dalam itu jadi lebih lama gitu. Itu bagus juga. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Coach Berry kan aktif banget nih sama kegiatan fisik ya. Kita tentunya lihat di Instagramnya Coach Berry sendiri memang apa namanya pelatih lari dan lain sebagainya gitu. Eh, Merasakan nggak sih Coach Berry sendiri korelasi langsung antara fisik yang bugar dan kehusyuan ibadah? Apa bedanya dibanding saat kondisi fisik lagi fit sama enggak gitu? Apalagi Coach juga ngonten seputar umroh ya. Ya kan ntar Iya mungkin betul. tipis-tipis nih. Apa bener ada korelasinya gitu ketika badan kita fit sama enggak ketika beribadah? Iya jelas, pengaruhnya besar sekali ya. Ya, seperti misalnya kita ketika kita di bulan Ramadan apalagi kan Betul. ibadah kita jadi sangat banyak sekali, intensitasnya tinggi, volumenya juga tinggi. Kalau kita benar-benar nggak jaga olahraga kita, ya ngedrop banget. Ya, apalagi Hmm. misalnya di cerita tentang umroh. Umroh itu dalam satu kali perjalanan 9 hari atau 10 hari itu total jalan kakinya itu lebih dari 50 kilometer. Bayangin, Masya Allah. buat orang yang nggak pernah olahraga, kemudian dipaksa, ya mau nggak mau kan dia berangkat ya umroh 9 atau 10 hari jalan 50 kilometer. Bayangin orang yang nggak pernah olahraga suruh jalan 50 kilometer, apa yang terjadi? Kebanyakan dari kita itu drop. Nah, jadi girohnya besar untuk ibadah, 2 hari 3 hari sampai Mekah udah drop badannya, akhirnya Oh. tidur aja di hotel, nggak bisa ke Masjidil Haram. Wah, itu sayang banget ya kan. Ya teman-teman udah meluangkan waktu untuk cuti, teman-teman udah menyuangkan uang untuk bayar umroh, tapi sampai sana tidak disiapkan fisiknya. Nah, jadi ibadah umroh ya itu adalah ibadah fisik juga. Jadi benar-benar teman-teman harus sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Apalagi saya sebagai seorang tour leader yang membawa Hmm. jamaah, yang mengatur, itu Masya Allah, benar-benar padat banget jadwalnya gitu. Ya mereka udah mungkin udah selesai istirahat tidur, kita masih mikirin apa kegiatan besok yang perlu kita siapkan. Seperti itu. Jadi benar-benar butuh fisik yang kuat. Jadi teman-teman nih siap-siap. Kalau memang mau umroh nanti udah mulai lah jalan kaki, ya, jogging tipis-tipis atau angkat beban gitu. Terutama ibu-ibunya atau bapak-bapaknya yang memang sudah berumur. Itu penting banget. Ya, jangan sampai nanti kita nyusahin di sana. Ya, pengen ibadah, akhirnya sakit, akhirnya mutawif, tour leadernya, dan teman-teman lain terganggu karena memang ngurusin kita, ngurusin kita yang sakit di sana. Seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Coach, terkait olahraga ya, ini tuh Hmm. selain memperbesar otot, apa bisa ngencengin tulang nggak sih, Coach? Ya, sebenarnya tulang kita akan menjadi kuat kalau kita latih ya. Ini penting banget ya. Oke. Selain nutrisi, vitamin D dan juga kalsium yang harus kita minum ya. Kebanyakan orang Indonesia ini kurang kalsium dan vitamin D-nya. Ya, olahraga itu akan memperkuat tulang kita.
ya, termasuk juga otot rangka kita. Ya, jadi biaskan misalnya saya selalu tes tuh misalnya dari duduk angkat kaki satu, kemudian Hmm, berdiri seperti pistol squat. Kalau teman-teman nggak bisa ngelakuin itu sekarang, nah ini harus hati-hati. Ya kemungkinan ini riset ya. Mungkin umur 70 tahun teman-teman udah nggak bisa jalan sendiri, harus pakai kursi roda. Cobain aja. Duduk, kakinya diangkat satu, kemudian kayak pistol squat gitu, iya, pistol langsung squat. diri. Seperti itu kalau teman-teman nggak bisa lakukan. Nah, hati-hati nih. Nah, caranya seperti apa? Ya mulai dilatih ototnya gitu. Ya kita nggak kenal usia ya. Ya, mau umur berapa aja bisa latihan beban. Nah, yang penting disesuaikan intensitas dan volumenya gitu. Dan dilakukan ya. Misalnya teman-teman punya ibu umurnya 60 tahun, boleh latihan beban, boleh lah. Bagus gitu, biar kuat. Dengan kita latihan misalnya anggaplah kalau di rumah nggak ada beban, kita bisa latihan squat atau lunges ya. Nah, itu memperkuat otot-otot kaki kita. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa otot terbesar di dalam tubuh manusia itu adalah otot kaki. Dan otot kaki yang paling jarang dilatih. Ya, coba tanya ada anak-anak gym itu paling senang latihan apa? Latihan dada, biar kelihatan gitu Ada. kan. Latihan bahu. Ya, biasanya latihan kaki, di skip. Skip Skip leg leg day. day. Ya. Gitu. Padahal itu adalah otot yang paling besar di tubuh kita. Ketika kita berdiri, siapa yang menopang badan kita? Kaki. Saat kita berlari, siapa yang menopang badan kita? Kaki. Tapi kenapa kaki nggak pernah dilatih? Ya, sementara ya ada yang ya berdasarkan riset bahwa jantung kedua kita itu ada di kaki, yaitu di mana? Di betis. Jadi latihan kaki juga sebenarnya itu bagus untuk meningkatkan hormon kejantanan dan Hmm, kewanitaan. Ya, misalnya latihan squat itu bagus untuk melatih untuk merangsang hormon testosteron kita itu keluar. Nah, itu penting juga. Jadi buat teman-teman yang latihan beban nih, Bang Jan kan latihan ya beban biar badannya bagus. Latihan kaki, karena ketika latihan kaki hormon testosteronnya keluar, itu yang bikin gede juga badannya. Tapi kalau hormon hmm. testosteronnya nggak dirangsang, ya nggak kuat gitu, ya udah akhirnya lambat. Makanya orang-orang yang latihan kaki itu lebih cepat badannya besar. Karena apa? Karena hormon testosteronnya itu keluar seperti itu. Aduh, jadi agak merinding nih coach. Saya pernah dengar dari salah satu podcast ini cerita Hmm. yang cukup menarik dan bisa jadi pembelajaran buat kita semua untuk tadi ya coach bilang latihan kaki gitu, apalagi korelasi antara fisik kebugaran fisik dengan beribadah itu sangat erat gitu hubungannya. Jadi saya pernah dengar di suatu podcast dia cerita gitu, dia membawa orang tuanya umroh pada saat itu. Tapi qadarullah di tengah-tengah perjalanannya kalau nggak salah dari hotel menuju saya nggak tahu ibadah apa yang setelah itu dilakukan gitu ya. Keluar dari hotel badan ibunya ini agak besar memang agak gemuk terus kepleset dan qadarullah pahanya patah gitu Hmm. saat beribadah. Jadi itu gara-gara mungkin fisiknya yang nggak kuat, ototnya nggak mampu menopang berat badan tubuh si ibu. Jadi berantakan semua ibadahnya, plannya juga berantakan sampai harus dikembalikan ke tanah air gitu, Coach. Hmm. Oh, Masya Allah. Ya, itu jadi PR berat sekali ya. Saya beberapa kali keberangkatan Hmm, umroh juga harus menghadapi orang tua yang memang harus betul. pakai kursi roda. Ya, itu kasihan juga. Akhirnya ibadah beberapa teman-teman yang lain ya harus mengikuti ritme Hmm, yang menggunakan kursi roda. Ya kasihan juga ya. Maksudnya seandainya memang kita punya keluangan waktu dari sekarang, ya kita investasikan kesehatan dari semudah mungkin. Ya, yang tadi saya bilang, kalau kita investasi keuangan, ya kita punya resiko. Tapi kalau kita investasi kesehatan, insya Allah kita pasti untung di masa depan. Yang penting banget teman-teman harus mulailah olahraga, ya gitu. Gimana caranya biar mulai olahraga bisa gabung sama komunitas, ya biar betul. kita dapat vibe-nya yang apa ya nyemangatin kita gitu juga kita nggak Saling futur atau ngingetin. saling ngingetin betul itu penting banget ya. Kalau saya biasanya tipsnya dulu waktu mau mulai olahraga bener-bener Hmm, itu mulai dari nol itu saya pakai Anchor. Anchor itu
biar ketika mulai bangun pagi itu kita udah langsung inget bahwa kita sudah komitmen mau lari pagi. Caranya adalah saya siapin sepatu lari saya di depan pintu kamar saya. Satu. Kemudian ketika saya mau tidur, saya ganti pakai baju lari, celana lari. Jadi ketika Hmm, bangun, kok inget nih, kemarin ada apa udah ini janji gitu? mau lari. Ya, jadi langsung pakai gamis, sholat subuh, pulang, udah ngelihat sepatu lari di depan. Oke lah, Hmm, kita mulai jalan kaki aja hari ini. Ya, jadi memang targetnya buat teman-teman yang baru mulai lari, targetnya yang pertama adalah nyaman dengan olahraganya dulu. Itu penting banget. Nggak perlu kecepatan, nggak perlu jarak gitu. Nyaman aja. Itu penting banget. Masya Allah, menarik banget ya teman-teman Safikers semuanya. Nggak terasa kita udah ngobrol sama Coach Berry kurang lebih sekitar 50 menit. Dan saya mau kasih satu pertanyaan terakhir nih Coach. Ya, Ya. satu pesan penutup atau langkah-langkah yang konkret dan tentunya paling sederhana yang harus teman-teman lakuin biar mungkin besok pagi ini udah bisa mulai menginvestasikan kesehatannya. Silakan Coach. Ya, tadi tipsnya menurut saya sekarang Hmm, ganti baju olahraga, tidur oke. dengan baju olahraga, taruh sepatu olahraganya di depan kamar tidur teman-teman. Insya Allah besok pagi langsung ada anchornya. Ingat, wah saya komitmen tadi malam mau mulai olahraga dari sekarang. Cobain hal yang sederhana dan itu work banget buat saya. Ya untuk mulai olahraga dari sekarang. Masya Allah. Terima kasih banyak Coach Berry, jazakumullah khairan Hmm. atas Ya, kita bincang-bincangnya. Kita sekarang mau masuk ke sesi yang kedua ya, Coach Berry ya. Sebentar ya, ya. siap. Baik, kita akan langsung masuk ke Mas Rizal. Kita ganti dulu, sebentar. Iya, halo. Nah, Assalamualaikum Mas Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas, sehat Mas? Alhamdulillah sehat dan mencoba Gimana? untuk menginvestasikan kesehatan nih, Masya Allah. Oh, Dapat jadi tadi seperti selama itu Siberi ya. nunggu tadi saya Iya. talk show udah mulai coba latihan. Baik, Mas Rizal, menarik nih ya. Tadi Coach Berry itu udah panjang lebar ya ngejelasin seputar pentingnya ngejaga kesehatan aset fisik kita nih, ya kan? Nah, sekarang kita coba pindah sedikit ke aset finansial, ya kan? Tentunya kan karena ini kita ngadain invest sharing ini di Syafiq ya, tentunya kita harus bahas tipis-tipis nih sedikit tentang finansial gitu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru gabung ya, teman-teman Syafiker semuanya pasti belum familiar nih, apa sih itu Syafiq dan lain sebagainya ya. Boleh dijelaskan nggak sih apa sih Syafiq itu dan gimana konsep investasi berjamaah yang ada di Syafiq? Silakan Mas Rizal. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bang Jan atas kesempatan waktunya nih untuk saya bisa sharing-sharing ya kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Baik, sebelumnya salam kenal ya dengan saya Rizal. Saya sebagai tim funding di Syafiq dan salam kenal juga ya Coach Berry. Masya Allah, insightnya luar biasa sekali. Untuk saya bisa lebih menjaga kesehatan nih, Masya Allah. Karena saya dibilang saya berat badan cukup berlebih nih Coach. Jadi emang perlu dilatih juga nih bagaimana dan komitmen tentunya untuk bisa menjaga kesehatan dengan cara mulai bergerak gitu ya. Minimal kan kalau yang kelebihan berat badan jalan dulu ya coach ya. Tadi dan saya juga dapat juga bagaimana kita menjaga kaki itu ternyata penting juga ya Masya Allah. Nah, berarti tadi kita sudah mendengar ya yang dari Coach Berry sampaikan bahwa pentingnya menjaga kesehatan tubuh untuk investasi kesehatan kita di masa depan. Nah, lalu bagaimana nih secara finansialnya seperti tadi disampaikan oleh rekan saya Mas Fauzan ya. Nah, jadi kalau kita ngomong investasi sebenarnya intinya itu nggak jauh-jauh secara sederhana adalah bagaimana kita menyiapkan keuangan di masa depan kita gitu. Jadi memang investasi bagaimana kita memplan, merencanakan eh, dana yang kita saat ini kita usahakan kita dapatkan baik itu dalam berupa gaji ataupun pendapatan hasil usaha gitu ya yang kita dapatkan. Nah itu kita rencanakan bagaimana dalam pengolahan dananya gitu ya sehingga nantinya tidak semua habis begitu saja saat sekarang gitu sama dengan kesehatan gitu yang artinya kita nggak sembarangan makan nggak malas-malasan gitu ya tetap bergerak tetap menjaga memilih-milih makanan yang mana aja gitu yang bisa kita konsumsi begitu juga investasi mana aja yang perlu kita keluarkan gitu ya, mana aja yang bisa kita simpan gitu. Nah, tapi kalau kita hanya menyimpan uang aja,
tentunya nilai uang kita ini akan berkurang nih. Kenapa? Karena nanti adanya inflasi ya. Sehingga nilai uang kita berkurang. Sebagai contoh, dulu mungkin masa kecil kita harga mie instan itu 500 perak gitu ya. Tapi sekarang udah berkali lipat jadi 3.500 gitu, udah 7 kali lipatnya. Dan mungkin 5 tahun ke depan sudah berubah harganya bisa 4.000 ataupun lebih gitu ya. Yang artinya eh, uang yang kita simpan ini sangat disayangkan sekali kalau hanya diam mengendap gitu aja ya, tapi tidak digunakan untuk berinvestasi. Sehingga dengan investasi nantinya uang itu bisa secara mudahnya mereka bekerja untuk kita ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi investasi itu tidak hanya melulu mengenai keuntungan aja ya. Tapi investasi yang baik itu yang mana yang aman dan juga sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Apa itu nilai yang kita yakini? Tentunya sesuai dengan prinsip syariah ya. Yang artinya nggak mengandung riba, nggak berspekulatif berlebihan. Misalkan besok untung 100% gitu ya. Besok untung 100%. Nah, itu kan berspekulasi berlebihan gitu. Kemudian juga tentunya terukur dan juga jelas manfaatnya. Nah, disinilah Syafiq hadir gitu buat Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Jadi saya perkenalkan Syafiq nih. Jadi Syafiq itu adalah platform investasi yang sesuai dengan syariah dan juga tanpa riba. Dan investasinya langsung nanti ke sektor real UKM di Indonesia. Jadi secara mudahnya Syafiq ini sebagai jembatan ya, jembatan. Jadi ada pihak Bapak Ibu atau teman semua sebagai investor dengan perusahaan-perusahaan nih yang kita sebut dengan perusahaan penerbit lah ya gitu. Karena saya terbiasa nanti ke depannya mungkin ngomong penerbit. Nah, itu perusahaan yang nanti tempat Bapak Ibu atau teman-teman semua untuk investasi ya. Kayak gitu. Nah, kita Syafiq ini sebagai jembatan. Dalam hal apa? Kita Syafiq ini sebagai wakilnya Bapak Ibu dan teman yang nanti menjadi investor di Syafiq gitu ya. Untuk nantinya pertama, kita akan menganalisis perusahaan-perusahaan dan nantinya mereka akan menawarkan investasi di Syafiq kayak gitu. Jadi kita analisa lebih mendalam. Karena kan biasanya kalau misalkan kita misalkan contoh mau investasi, pasti yang kita lihat dulu nih siapa sih yang jalaninnya, apa sih yang diinvestasikan kayak gitu. Nah itu nggak perlu repot-repot lagi kita menganalisa secara menyeluruh, tapi Syafiq sudah menganalisa semuanya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman semua nggak perlu apa namanya memverifikasi kembali gitu ya, tapi sudah Syafiq analisa sedemikian rupa. Kemudian yang kedua adalah yang di mana Syafiq juga sebagai wakil investor untuk nantinya kita yang memonitoring progres selama investasi berjalan. Jadi kan kita investasi ke sektor real UKM ya, sehingga memang ada waktu atau ada jangka waktu berapa progres dari si investasi kita nanti akan berjalan kayak gitu. Sampai nanti investasi selesai, modal kembali dan keuntungan juga akan dibagi hasilkan. Jadi Syafiq melakukan monitoring dengan tim terkait kayak gitu. Dan nanti juga kita akan berikan laporan nih mengenai progres proyeknya, mengenai progres investasinya gitu. Jadi nanti insya Allah setiap sebulan sekali itu Bapak Ibu atau teman semua saat berinvestasi itu nggak khawatir lagi. Ya, bagaimana sih progres proyeknya kok nggak ada update-update-nya ya? Nah Alhamdulillah di Syafiq kita menyediakan monitoring dan juga memberikan laporannya kepada Bapak Ibu ataupun teman-teman semua yang nanti berinvestasi. Nah lalu yang ketiga kita sebagai wakil investor itu yang mana kita akan melakukan em, penagihan-penagihan ya, penagihan-penagihan saat memang sudah selesai ya, baik itu nanti modal kembali ataupun mendapatkan keuntungan bagi hasil dari hasil investasi kita, kurang lebih seperti itu. Nah, dan alhamdulillahnya di sini di Syafiq kita mengusung konsep investasi berjamaah. Jadi menarik nih. Jadi kadang-kadang kan mungkin kita mau investasi itu contoh misalkan ada penawaran investasi itu nilai cukup besar gitu ya, sehingga kita mungkin yang modal yang tipis-tipis nih gitu ya mau investasi kok berat gitu ya karena gede juga nih modal investasinya gitu. Nah, alhamdulillah Syafiq menawarkan konsep investasi berjamaah gitu yang artinya di mana Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa ikutan investasi dengan jumlah total yang besar gitu. Sehingga ini membuka kesempatan untuk siapa saja bisa mulai investasi nih gitu. Jadi misalkan contoh kalau 10 M kita investasikan mungkin berat nih gitu ya. Tapi kalau misalkan cuma 1 juta, 2 juta atau sekian lainnya itu kita bisa ikutan investasi gitu. Sehingga ini membuka peluang buat masyarakat bisa ikutan berinvestasi yang sama-sama kita membangun ekosistem syariah ya yang mana tentunya Syafiq mengusung konsep syariah di dalam berinvestasinya. Kurang lebih kayak gitu. Dan tentunya di Syafiq kita mengajarkan tidak hanya soal keuntungan aja, tapi bagaimana kita membangun kebiasaan finansial kita, bagaimana kita mengelola keuangan kita dengan baik kayak gitu. Dan kembali lagi, yang mungkin Coach Berry tadi juga apa namanya, mention juga ya, dalam investasi itu tidak semuanya untung gitu ya, tapi juga ada kerugian di baliknya.
ada untung dan juga ada buntung. Tapi dan juga terutama dalam konsep investasi syariah ya, yang mana kita berbagi keuntungan bersama, tapi juga harus siap nih berbagi resiko bersama kayak gitu. Dan resikonya macam-macam ya, mungkin bisa dalam bentuk kegagalan bisnisnya atau sebagai macamnya. Nah, tapi di sini alhamdulillah kembali lagi Syafiq sudah melakukan berbagai hal dalam memitigasi resiko semaksimal mungkin ya ikhtiarnya. Tadi yang pertama tadi ada analisa, yang kedua monitoring dan juga melakukan penagihan. Yang insya Allah itu juga menjadi langkah-langkah ikhtiar maksimal Syafiq nih dalam memitigasi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Ya, jadi memang perlu jadi reminder juga nih buat kita semua dalam berinvestasi, kita nggak boleh punya sifat greedy ya, atau serakah nih dalam berinvestasi. Misalkan ada penawaran investasi yang eh, returnnya atau keuntungan cukup besar. Udahlah kita chip in nih, all in semua harta kita ya, jangan kayak gitu juga ya, tapi disesuaikan dengan harta yang kita miliki. Misalkan kita punya tabungan 10 juta, misalnya kita coba untuk investasi 10%-nya kah, atau 20%-nya kah, atau 30%-nya, sehingga kita masih menyisakan uang yang bisa digunakan nanti untuk digunakan dana darurat kita. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi kembali lagi di Safik, kita nggak belajar tentang bagaimana cuma mendapatkan cuan aja atau tambahan untung aja, tapi bagaimana kita membiasakan diri untuk bisa merencanakan finansial kita sebaik mungkin dan juga tentunya sesuai dengan syariah. Gitu, Bang Jan. Masya Allah menarik banget, Mas Rizal. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi nih, Mas Boleh, Rizal, boleh. terkait tadi kan Coach Berry udah bilang kalau misalkan sehat itu harus mulai dari niat dan langsung gerak gitu atau langsung action ya. Tadi caranya Coach Berry juga ya kita siapin sepatu dan lain sebagainya. Nah, di investasi ternyata juga sama ya. Kalau misalkan buat teman-teman yang baru niat dan pengen coba Syafiq ini, ya Mhm. secara singkat aja Mas Rizal, gimana cara langkah-langkah buat mungkin cari tahu seputar Syafiq, daftarnya, terus kalau misalkan di Syafiq ini bisa mulai investasi itu dari berapa gitu? Apa harus pakai uang besar? Ya, silakan Mas Rizal. Oke, Bang Jan, makasih ya. Nah, jadi di Syafiq ini untuk mulainya gampang banget gitu ya. Jadi yang pertama, nanti Bapak Ibu atau teman semua bisa kunjungi aja website kami di syafiq.id ya. Nanti mungkin bisa di chat di kolom komentar ya, syafiq.id. Nanti di situ ikuti aja semua prosedur pendaftarannya. Dan itu mudah banget kok, itu insya Allah 1 hari juga selesai, apa namanya, sudah terverifikasi. Dan Bapak Ibu bisa mempelajari nih eh, investasi di Syafiq seperti apa kayak gitu, dan juga di sana ada prospektus yang kita sajikan. Tadi kan saya mention mengenai adanya analisa di Syafiq ya, nah itu semua tersajikan di prospektus yang bisa Bapak Ibu dan teman-teman semua pelajari. Dan alhamdulillah nih di Syafiq, tadi kan kita mengusung konsep investasi berjamaah ya, jadi nggak perlu besar untuk mulai investasinya. Dan di Syafiq Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa mulai investasi dari 1 juta rupiah aja, jadi insya Allah mudah dan ringan ya. Jadi tentunya kita bisa mulai menyisihkan apa namanya, tabungan-tabungan kita, dibandingkan kita mengendap gitu aja, bisa coba untuk kita investasikan baik itu 10, 20 ataupun 30% dari tabungan yang kita miliki gitu, Bang Jan. Siap juga kalau misalkan teman-teman pengen coba cek ya di website Syafiq itu udah kelihatan beberapa sukuk yang masih tersedia ya, begitu Mas Rizal. Betul, betul, betul banget. Dan itu nanti bisa apa namanya, dicoba mendaftar akunnya dulu, nanti bisa mendownload prospektus yang bisa dipelajarin kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Rizal ya Ya. teman-teman Syafiker semua, kita sudah ada di akhir sesi, juga tadi pertanyaan-pertanyaan sudah dilemparin untuk Coach Berry. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi ya Coach Berry sebelum kita penutupan, boleh Coach? Siap, Kita coba angkat dari Instagram ya. Tadi soalnya beberapa pertanyaan sudah kita lempar. Coba kita cek dulu. Sebentar. Nah, Coach, satu pertanyaan nih Coach ternyata ada. Karena yang sebelumnya udah kejawab semua. Coach, tanya dong, selama puasa saya libur olahraga. Eh, Coach, tanya dong, selama puasa saya biasa libur olahraga. Soalnya biar nggak aus. Oh, ini wajar nggak katanya gitu. ah, jadi sebenarnya triknya ada cara minum lah, cara minum. Hmm. Sebenarnya tetap harus olahraga gitu. Malah justru
jangan sampai kondisi kita ngedrop di saat bulan Ramadan. Nah, olahraga tapi intensitasnya diturunin, volumenya diturunin. Ya, insya Allah nggak akan haus. Jadi buat teman-teman yang mau ngatur minumnya, tetap sekitar 2 liter sehari itu ya. Pertama ketika mau buka puasa kan minum air dulu. Ya, setelah makan istilahnya apa takjil ya, minum lagi. Baik. Ya, sebelum makan besar minum lagi, setelah makan besar minum lagi gitu. Nanti kemudian juga setelah sholat taraweh minum lagi 1 gelas gitu. Nanti menjelang tidur minum 1 gelas. Nah, sebelum sahur minum 1 gelas dan setelah sahur minum 1 gelas. Dengan begitu sebenarnya kita menjaga ritme asupan hidrasi kita atau cairan kita itu bertahap gitu. Jadi nggak langsung minum bluk 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 1 liter gitu. Jadi apa ya istilahnya eh, tubuh kita atau perut kita juga nggak ngerasa kembung karena kita mengatur pola minum kita. Tapi jangan sampai berhenti olahraga. Penting banget olahraga Hmm, gitu. Jadi tetap tetap kita harus berolahraga jalan, dengan intensitas dan volume yang diturunin. Seperti tetap itu. di manage lah ya coach ya intinya. Ya, betul. Baik, itu dia teman-teman Syafiker semua untuk invest sharing pada kesempatan malam hari ini ya terkait investasi kesehatan sebagai persiapan Ramadan terbaik. Harapannya ya kita terus berdoa sama Allah semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan tahun ini dan semoga ini jadi apa namanya semangat kita untuk jadi Ramadan terbaik. Saya mau Amin. ingetin satu lagi untuk teman-teman Syafiker semua, jangan lupa semua sosial media dari Syafik di syafik.id untuk dapetin semua informasi seputar kesehatan dan juga kesehatan, keuangan dan investasi yang sesuai syariah. Dan buat teman-teman yang pengen dapetin video rekamannya dan juga sertifikatnya, bisa isi link testimoni yang sudah saya lampirkan di kolom chat di bawah. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Coach Berry sama Mas Rizal yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini dan boleh kita foto dulu ya Coach ya sebentar ya. Bentar ya, satu, dua, tiga, bentar. Satu lagi, satu, dua, oke. Ya, sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Coach Berry Salasa selaku CEO dari Bird Indonesia dan juga Mas Rizal selaku tim funding dari Syafiq yang sudah bantu sharing session pada kesempatan malam hari ini dengan tema investasi kesehatan sebagai persiapan Ramadan terbaik. Baik, itu dia invest sharing pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Syafikers juga yang sudah hadir. Sampai ketemu di invest sharing berikutnya. Saya Bang Jan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran coach. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Ya, syukran jazakallahu khairan semuanya. Siap Mas Rizal. Terima kasih.